Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 4, subtema 1 untuk materi pembelajaran yang berikutnya, yaitu kita masuk ke kewajiban dan hakku di rumah untuk muatan PPKN. Nah, anak ibu tetap semangat ya, walaupun pembelajaran kita masih daring, tapi ibu berharap itu tidak melunturkan anak ibu untuk tetap semangat dalam belajar. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita meminta keridhaan, keberkahan, serta kelancaran dari Allah untuk memperoleh ilmu yang akan Ibu berikan dan Ibu sampaikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak Ibu, langsung saja. Ada tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah anak ibu menyimak pembelajaran yang ibu sampaikan, anak ibu mampu memahami pengertian hak dan kewajiban dengan tepat. Lalu, anak ibu juga mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah yang berkaitan dengan pakaian, makanan, menjaga kesehatan tubuh, dan tempat tinggal. Nah, untuk itu ibu berharap anak ibu telah menyiapkan semua alat tulisnya serta buku pembelajarannya telah dibaca untuk membuat pemahaman anak ibu semakin lebih baik ketika ibu memberikan penjelasan. Berikutnya. Nah, masih ingatkah anak ibu apa sih itu hak dan kewajiban? Karena pada pembelajaran tema kita yang terdahulu, kita pernah membahas tentang hak dan kewajiban. Alhamdulillah, ibu yakin anak ibu ingat semua. Namun, jika ada yang belum ingat, ibu bantu mengingatkan kembali. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang pantas diterima dan dimiliki oleh makhluk hidup. Lalu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak dapat menuntut hak sementara kewajiban kita tinggalkan. Nah, anak ibu, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan fokuskan pembelajaran kita di kewajiban dan hak di rumah. Oleh karena itu, kita akan masuk ke bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Namun, kewajiban dan hak itu sebenarnya dapat dilaksanakan di segala lini kehidupan. Bisa juga di rumah, bisa juga di sekolah, ataupun di masyarakat, dan di berbagai lingkungan. Namun, kita akan fokus ke kewajiban dan hak yang ada di rumah, serta apa saja yang fasilitas yang ada di rumah. Kita akan mulai dari hak dan kewajiban yang ada di rumah, ya nak? Nah, sebelumnya kita harus tahu rumah itu merupakan tempat ternyaman untuk berkumpul, saling bertukar pikiran, dan lain-lain. Nah, apabila hak dan kewajiban di rumah kita laksanakan dengan baik, maka akan tercipta keluarga dan rumah yang nyaman serta harmonis. Sudahkah anak ibu melaksanakan hak dan kewajiban di rumah? Baiklah, berikutnya kita akan membahas kewajiban dan hak kita di rumah. Nah, kewajiban kita diantaranya adalah bersyukur karena telah disayangi orang tua, kemudian mematuhi perintah orang tua selama itu baik, membantu orang tua, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya yang berada di rumah, serta belajar dengan bersungguh-sungguh.
Karena apalagi saat ini ya nak, sedang kondisi pandemi begini, pembelajaran dilaksanakan di rumah. Jadi anak ibu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu merupakan kewajiban anak ibu ketika di rumah. Kemudian menjaga dan menyayangi orang tua, kakak, adik, serta anggota keluarga lainnya. Kemudian membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, menyiram tanaman, mencuci piring, ataupun kegiatan yang lainnya yang anak ibu mampu kerjakan. Kemudian tidak lupa anak ibu harus mendoakan orang tua, kakak, dan adik, serta anggota keluarga yang ada di rumah lainnya. Setelah anak ibu melaksanakan kewajiban, nah anak ibu berhak memperoleh hak. Hak apa saja yang anak ibu bisa dapatkan setelah melaksanakan kewajiban di rumah? Yaitu adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perawatan jika sakit, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua, mendapatkan waktu bercerita bersama orang tua, mendapatkan perhatian saat belajar, mendapatkan uang saku jika orang tuanya mampu. Jika orang tuanya tidak mampu, tidak berhak ya nak. Kemudian mendapatkan tempat tinggal, makanan dan minuman, serta pakaian yang layak. Dan anak ibu juga berhak mendapatkan bantuan dari orang tua, kakak ataupun adik, serta anggota keluarga yang ada di rumah lainnya jika anak ibu mengalami kesulitan. Sudahkah anak ibu melaksanakan kewajiban atau anak ibu sudah memperoleh hak yang ada di rumah? Nah, kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang ya nak, agar tidak saling kacau. Karena kalau kewajiban saja dikerjakan tanpa memperoleh hak, artinya itu zalim ya nak. Atau meminta hak tanpa melaksanakan kewajiban juga zalim. Nah, oleh karena itu harus dilaksanakan kewajiban dan hak dengan seimbang. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kewajiban dan hak terhadap pakaian. Karena pakaian itu merupakan fasilitas yang anak ibu bisa dapatkan di rumah. Apa saja? Anak ibu sebelum mengetahui kewajiban dan hak kita terhadap pakaian, kita harus mengetahui dulu fungsi dari suatu pakaian itu. Nah, fungsi dari pakaian itu yang pertama bagi kita umat muslim adalah sebagai penutup aurat tubuh kita. Apalagi kita seorang muslimah. Nah, muslimah itu harus mengenakan pakaian yang menutupi bagian-bagian dari aurat. Serta pakaian kita juga tidak boleh ketat dan tidak boleh membentuk lekukan tubuh kita. Serta harus menggunakan pakaian yang tidak terawang ya nak, tidak tipis, maksudnya tidak mudah terlihat bagian tubuh kita. Serta kita juga harus menutup kepala kita dengan kerudung. Lalu, fungsi pakaian yang berikutnya adalah melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Cuaca panas, dingin, hujan, ataupun yang sebagainya. Serta dapat melindungi tubuh dari gesekan benda lain, juga sebagai penanda gender seseorang. Maksudnya, dapat membedakan laki-laki ataupun perempuan. Karena pakaian laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Sehingga dengan mengenakan pakaian yang pantas, kita dapat membedakan laki-laki dan perempuan. Ataupun fungsi pakaian yang berikutnya juga dapat digunakan sebagai baju profesi. Nah, anak ibu bisa lihat profesi-profesi yang mengenakan seragam ya, seperti guru, ataupun Pak Polisi, dokter, pilot, ataupun yang sebagainya. Nah, kemudian kita akan masuk ke kewajiban dan hak kita terhadap pakaian. Yang pertama, kewajiban kita adalah bersyukur karena telah memiliki pakaian. Lalu, kita juga harus merawat pakaian kita dengan memakai pakaian dengan hati-hati. Menjaga pakaian agar tidak cepat rusak ataupun kotor, serta mengenakan pakaian yang menutup aurat, dan mengenakan pakaian sesuai dengan
kebutuhan kita. Adapun hak yang bisa kita peroleh adalah mendapatkan pakaian yang layak, bersih dan rapi, serta kita juga harus mendapatkan pakaian yang menutup aurat. Ibu yakin anak ibu semua insya Allah diberikan pakaian yang layak, pakaian yang bersih dan rapi, serta menutup aurat oleh orang tuanya. Oleh karena itu, anak ibu wajib bersyukur, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap pakaian yang telah diberikan oleh orang tua. Berikutnya, kita akan masuk ke bagaimana sih cara merawat pakaian. Adakah dari anak ibu yang sudah mengetahui bagaimana cara merawat pakaian yang baik? Nah, ibu akan jelaskan 4 cara merawat pakaian. Yang pertama adalah mencuci pakaian jika kotor. Nah, ini penting ya, Nak, karena pakaian yang kotor itu adalah sumber penyakit. Serta kalau pakaian yang kotor dibiarkan menumpuk, itu juga bisa mengundang jamur. Oleh karena itu, kita harus segera mencuci pakaian jika kotor. Lalu, pakaian yang setelah kita cuci, kita harus jemur pakaian kita sampai kering. Kalau masih belum kering, kita sudah kenakan lagi atau sudah kita lipat, itu bisa membuat pakaian kita juga berjamur atau terkena bakteri-bakteri yang lain. Serta pakaian yang telah kering, itu sewajarnya kita harus menyetrika pakaiannya. Karena menyetrika itu bagian dari merawat pakaian. Serta kita harus melipat dan meletakkan pakaian di lemari dengan rapi. Bukan asal lempar sana-sini ya, Nak. Nah, anak ibu tidak boleh membiasakan melempar pakaian di mana-mana atau meletakkan pakaian sembarangan. Jadi anak ibu biasakan merawat pakaian dengan 4 cara yang telah kita pelajari. Nah, ibu harap anak ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita akan masuk ke kewajiban dan hak terhadap tubuh. Karena tubuh kita juga kita gunakan di rumah, karena selama kita hidup, tubuh kita ini harus diberikan kewajiban dan haknya. Karena tubuh kita memiliki hak yang nanti akan dipertanyakan di hari kiamat kalau kita tidak memberikan hak tubuh kita dengan baik. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa saja sih yang harus kita berikan kewajiban dan hak terhadap tubuh kita? Adapun kewajiban dan hak kita terhadap tubuh kita diantaranya, yang pertama, kita wajib memilih makanan yang bergizi. Kita juga harus makan dengan teratur setiap hari. Serta kita harus berikan istirahat untuk tubuh kita ya, Nak ya. Dan kita juga bisa rajin berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Dan kita harus juga minum air putih secara teratur. Nah, kewajiban tadi membuat kita harus mendapatkan tubuh yang sehat, mendapatkan makanan yang sehat, serta mendapatkan kebutuhan makanan dan minuman yang mencukupi setiap harinya. Nah, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, ada hak dan kewajiban. Karena makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Yang perlu kita laksanakan terhadap makanan itu merupakan bagian dari menjaga tubuh kita ya, Nak ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kewajiban dan hak kita terhadap makanan. Nah, karena makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Manusia juga itu memerlukan makanan dan minuman itu setiap hari. Jika manusia tidak makan dan minum, maka tubuhnya akan lemas, lemah, dan sakit. Kalau begitu, ibadah pun kepada Allah akan terganggu. Nah, oleh karena itu, kita wajib menjaga tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, sehingga kita memiliki kewajiban dan hak terhadap makanan. Kewajiban dan hak kita terhadap makanan, yang pertama, kita wajib bersyukur atas semua makanan yang ada, serta kita juga harus berdoa sebelum dan setelah makan dan minum. Itu telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kita juga harus memilih makanan yang sehat dan bergizi. Serta kita harus mengambil makanan itu secukupnya.
dan menghabiskan makanan yang telah kita ambil. Nah, anak ibu tidak boleh mubazir ya nak. Dan anak ibu juga tidak boleh jajan sembarangan. Anak ibu juga harus mencuci tangannya sebelum dan sesudah makan. Dan tidak membuang-buang makanan. Juga anak ibu harus makan makanan yang telah disediakan. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Maksudnya apa yang telah disajikan oleh orang tua, udah dimasakkan oleh ibu kita, umi kita, itu sepantasnya kita harus makan yang telah disediakan. Kemudian kita juga tidak boleh berebut makanan dengan kakak ataupun adik serta anggota keluarga lainnya. Adapun hak kita terhadap makanan, kita berhak mendapatkan makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi setiap hari, serta mendapatkan kecukupan makanan itu setiap hari. Ya, kita akan masuk ke kewajiban dan hak kita terhadap tempat tinggal. Karena kita pasti setiap makhluk hidup itu memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu, kita wajib memiliki kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Dan kita harus mengetahui serta melaksanakannya. Adapun fungsi dari tempat tinggal itu sendiri adalah sebagai tempat berlindung dari bahaya dan segala cuaca ya nak. Karena tidak mungkin kita tidak memiliki tempat tinggal. Karena manusia itu sangat lemah. Sehingga kita butuh tempat berteduh ya nak ya. Cuaca berubah saja kita harus memiliki perlindungan. Karena makin dingin, panas, itu kita memerlukan tempat tinggal. Itulah fungsi tempat tinggal sebagai tempat berlindung dari bahaya ataupun segala macam cuaca ekstrim. Serta anak ibu, tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat beristirahat dan melepas lelah. Nah, dan tempat tinggal pula dapat digunakan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga untuk melepas rindu. Oleh karena itu, kewajiban dan hak kita terhadap tempat tinggal harus kita laksanakan dengan baik. Apa saja itu? Kewajiban kita adalah bersyukur karena telah memiliki tempat tinggal, serta membantu orang tua menata dan merapikan rumah, menjaga kebersihan rumah, menjaga fasilitas dan barang-barang yang ada di rumah, serta menjaga keamanan tempat tinggal dengan cara mengunci pintu saat malam hari ataupun bepergian, atau dapat dengan cara memasang CCTV. Adapun hak kita terhadap tempat tinggal itu adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan tempat tinggal yang bersih dan rapi, serta mendapatkan tempat tinggal yang aman dari pencurian dan gangguan hewan buas serta bencana alam. Dan mendapatkan fasilitas yang ada di rumah serta dapat menggunakannya ya nak ya. Dan kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Dan hak dapat kita peroleh apabila telah melaksanakan kewajiban. Begitupun sebaliknya. Jika kewajiban kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka kita dapat menuntut hak kita. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar ya nak ya. Nah, ibu berharap apa yang ibu berikan itu bermanfaat dan anak ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna buat anak ibu semuanya. Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.